Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus, saham bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di sahambagus.co.id di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id, dan kita akan bicara tentang mental block trader pemula. Oke, kita akan bicara tentang mental block penghambat sukses trader pemula. Jadi ternyata trader pemula itu komunitasnya jumlahnya makin banyak, Pak ya. Katanya kemarin ternyata investor retail di Indonesia itu jumlahnya hampir atau sekitar 14 juta orang. Itu sesuai dengan data BEI katanya begitu. Nah, salah satu yang punya komunitas besar Saham Bagus Trading Community. Nah, salah satunya adalah Pak Joko nih, membernya, ya kan. Ya. Nah, sekarang ke Pak Yai dulu nih. Pak Yai, apa sih mental block penghambat sukses buat trader saham pemula itu kayak apa kira-kira tuh Pak Yai? Ya, betul. Ya. Jadi Saham Bagus Trading Community itu per bulan ini itu apa? Yes. Bulan Desember. Kira-kira member kita udah 4.000 orang ya, teman-teman. Okay. Dan mostly kebanyakan adalah trader pemula. Gitu. Oke, 80% tuh kira-kira 80% trader pemula. Ya, seperti Pak Joko itu meskipun beliau udah kelihatan senior begini kan ya, generasi Bob Tutupoli kan gitu kan. Tapi beliau masih pemula karena baru mulai kapan, Pak? Baru mulai saya untuk main saham itu baru mulai 4-5 bulan terakhir. Nah, berarti kan masih pemula. Ya. Sebelumnya main apa, Pak? Main gundu atau main kelereng? Saya terus terang pernah juga untuk main kripto, Pak. Saya Pak Yai main kripto, tapi ya terus terang rungkat juga kayak ini. Makanya sempat berhenti untuk investasi yang lain-lain. Kita fokus di usaha aja, Pak. Waktu itu. Oke, teman-teman, jadi trader pemula itu karakternya itu sebenarnya umumnya cuma dua. Apa itu? Yang pertama itu tidak sabar. Iya. Yang kedua serakah. Oke. Itu kombinasi menuju bangkrut total, itu kan gitu ya kan? Serakah sama nggak sabar. Tidak sabar, gitu. Makanya tagline-nya Saham Bagus itu adalah salah satu prinsip kita adalah jadikan sabar dan syukurmu sebagai penolongmu. Oke. Nah, penolong supaya tidak bangkrut di trading saham. Tidak sabar misalkan apa? Tidak sabar misalkan gini. Tidak sabar untuk menunggu taking profit. Oke. Jadi dikit-dikit udah di TP gitu, dikit-dikit di TP, atau waktu turun dikit-dikit di CL gitu loh. Nah, ini ajarannya para influencer yang lain-lain itu. Katanya kalau sudah minus 5% suruh CL, bener nggak? Suruh minus 2% CL. Ya lama-lama hartanya habis, duitnya habis gitu kan. Nah, padahal harusnya teman-teman yang di CL itu yang saham bagus. Yang saham fundamental bagus itu biasa koreksi kemudian naik gitu kan. Nah, makanya di saham bagus itu juga prinsipnya kita nggak boleh all in, teman-teman. Ya tak? Nggak boleh all in. Jadi kalau kita masuk di satu saham itu harusnya dibagi 3. Kalau masuk 10 juta itu masuk dulu 3 juta. Nanti kalau dia dibawa koreksi masuk lagi 3 juta, dibawa koreksi lagi masuk lagi 3 juta. Bagaimana kalau naik? Misalkan naik pertama tambah lagi 3 juta, averaging up namanya. Kemudian naik lagi, tambah lagi 3 juta sepanjang tekanan belinya masih ada. Jadi tekanan beli, tekanan jualnya masih ada, price actionnya masih ada gitu. Kemudian kriteria berikutnya kalau pemula itu biasanya mereka pengennya cepat dapat cuan. Nah, itu dia. Jadi cepat dapat jadi cuan. Mentalnya mental tukang sayur gitu kan. Kamu tahu tukang sayur nggak? Iya. Tukang sayur itu kan belanjanya subuh. Kemudian nanti jual pagi. Pagi harus kejual. Kalau enggak kan layu nanti sore enggak kejual, bobrok kan itu atau apa ya? Rugi kan gitu. Nah, trader pemula juga kayak gitu. Mentalnya tukang sayur. Jadi kalau misalkan belinya sekarang ya hari Senin, pengennya kalau bisa 10 menit kemudian kejual. Atau sore langsung kejual, ya bisa aja kalau pas kita lagi pas kan. Tapi kalau lagi kita tidak pas ya, itu biasanya
ya kita harus nunggu 1-2 hari, seminggu 2 minggu. Sehingga selalu saya bilang ya, Pak Jokowi Dirian Group kan sering saya bilang apa? Bahwa trading saham ini harus Anda perlakukan seperti bisnis. Bisnis itu masa sekarang misalkan saya ini bangun kafe kopi saham, hari ini saya bangun kafe kopi saham, besoknya untung atau kembali modal kan nggak mungkin. Apalagi Pak Joko ini bisnisnya developer perumahan ya. Kalau Bapak bikin perumahan ya, butuh waktu berapa Pak? Dari pertama Bapak bersihin lahan, Bapak beli, kemudian Bapak bangun, kira-kira kejualnya berapa bulan? Atau berapa tahun? Terima kasih Pak Yai. Untuk bisnis saya ini kan developer. Jadi namanya apa Pak? Mungkin lokasinya mungkin kita untuk yang perumahan kita ada 2. Satu perumahan untuk subsidi atau FLPP, itu nama PT-nya PT Alenta Dudagraha. Terus untuk yang komersil itu PT-nya PT Sofyan Putrajaya. Dan alhamdulillah kita memulainya itu tahun 2018. Nah, seiring dengan pertanyaan dari Pak Yai tadi, kita itu dari mulai kita itu survei lahan sampai kita jual perumahan itu minimal itu 1 sampai 2 tahun. Gitu. Dari mulai 2 tahun Bapak belum dapat duit ya? Belum ada duit. Jadi kita dari mulai survei, kita beli, kita sertifikatnya kita pecah dulu, kita ngurus izin, kita ngelola lahan, kita bangun, baru kita jual. Nah, gitu. Kalau sekarang Bapak saham, Bapak modal berapa, langsung dapat cuan berapa saat? Nah. Memang pinginnya pas saham bagus loh. Ya, kalau dari saham bagus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Yai, saya banyak sekali pelajaran yang saya terima. Memang satu harus sabar. Yang kedua juga harus banyak punya pingin tahu banyak saham tersebut. Jadi tidak belajar. Jadi apa yang dikasihkan oleh Pak Yai ke saya juga cek, dan kalau bagus langsung kami ikutin gitu. Gitu. Jadi itu yang selama ini kami lakukan, dan alhamdulillah meskipun saya baru ikut di saham bagus ini, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai cuan. Sudah mulai cuan ya, perlu 2 tahun. Nah, kalau Bapak kalau nggak salah baru 2 minggu, Bapak langsung cuan kan? Saya cuan, alhamdulillah setiap hari ini cuannya 2-4%. 2-4%. Dan itu rutin Pak, dan itu belum pernah saya alami sebelumnya. Gitu. Oh, yang sebelumnya belum pernah tuh Pak? Belum pernah, saya seperti itu. Saya lebih banyak loss-nya Pak, saya Pak. Ya mungkin seperti yang tadi Pak Yai bicarakan, trader pemula itu ya nggak sabaran lah, terus pinginnya all in. Nah itu yang kami lakukan waktu itu, gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah mulai tertata nih. Ini meskipun istilahnya itu baru buat kami, buat saya untuk bisnis saham. Karena saya yakin ke depan bisnis saham ini pasti akan bagus dan akan memberikan dampak yang banyak bagi masa depannya saya dan keluarga. Oke. Mantap ya. Ya. Jadi biasa terima duit 2 tahun, sekarang harian langsung dapat Pak ya. Luar biasa. Jadi tahu nggak proyek beliau perumahannya itu di Cikarang Pak. Dan beliau itu Pak Joko itu setiap hari sebelum beliau ke Cikarang itu trading saham dulu di kopi saham ini di Cibubur bersama saya langsung. Iya, pagi-pagi beliau jam 8 sudah sarapannya di sini. Gitu. Langsung trading jam 10, biasanya beliau kadang jam 10 lebih, kadang jam 12 baru berangkat ke proyek sekarang ya kan. Ibaratnya beliau ini cari sangu bensin ke Cikarang, sangu tol kan lumayan kan gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget kalau ke proyek kan. Soalnya proyeknya baru 2 tahun dapat duit. Nah, itu dia. Ngeluarin dulu Pak saya. Nah, jadi buat teman-teman yang
tinggal di seputaran Cibubur, kota wisata Jakarta Timur atau Jabodetabek itu banyak teman kita juga dari Tangerang, dari Bogor, dari Kelapa Gading, itu tiap hari sarapannya di sini sekarang sambil makan siang sambil trading saham ya. Karena itu tadi tradingnya langsung bersama saya offline beda rasanya dengan online beda Pak ya? Pasti beda. Beda Pak ya. Kita jadi semangat dan euforianya itu ada. Luar biasa ya. Oke. Siap. Baiklah. Ini testimoni dari Pak Joko demikian. Nah itu tadi yang bisa kita jadikan arahan ya. Jadi kalau trading saham itu jangan tadi Pak ya, harus sabar. Sama syukur. Tapi gini, aku mau tambahin lagi ya. Jadi trader pemula itu kebanyakan juga dia tidak punya komunitas, Pak. Iya dah. Trading sendiri. Jadi trading sendiri, mumet sendiri, stres sendiri kan gitu kan. Akibatnya itu ya. Jadi kemudian mereka kalaupun nyari komunitas kemudian keblangsak ke komunitas yang palsu, yang bahaya. Seperti kemarin waktu video sebelumnya kan kita bahas Pak Natsir kena tipu $5.000 Pak karena dia masuk komunitas kemudian dia masuk aplikasi saham yang scam kemudian duitnya nggak bisa ditarik Pak. Bahkan ada yang kena 400 juta, 600 juta itu ya. Karena itu tadi ya scam dia nggak punya teman yang buat ngingetin lagi gitu ya. Kemudian teman-teman saham pemula itu kebanyakan nggak punya basic Pak. Nggak punya basic knowledge, nggak punya ilmu saham. Dari 14 juta investor retail Indonesia, itu 80%-nya sekolahnya SMA, Pak. Nah, bayangin kita aja yang sekolah S1, S2 aja kadang masih mumet, belajar saham masih terus-menerus, apalagi ya SMA. Bukan mengecilkan arti Anda sekolah pendidikan SMA, bukan, sama sekali bukan ya. Tapi faktanya memang kalau saham itu perlu adanya akselerasi knowledge gitu loh. Ya, itulah kenapa setiap bulan itu kita sempatkan bikin waktu sekolah, saya yang meskipun saya ini sibuk, saya sempatkan tuh Pak, saya bikin sekolah saham itu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemarin di tayangan sebelumnya kan kita bilang Desember off. Nah, tapi rupanya Desember ini akan ada lagi nih ternyata Pak banyak yang minta gitu loh. Banyak yang minta, terpaksa saya nggak liburan tahun baru nih Pak gitu ya. Tanggal 26, 27, 28 ya udah kita buka kelas ya. Buka lokasinya di mana Pak ya? Lokasinya di kota wisata buat yang offline ya, di kota wisata Cibubur. Offline 3 hari dapat makan, minum segala macam lengkap ya. Itu 5 juta Pak ya. Untuk yang Zoom itu hanya 1 juta saja. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 8 sampai dengan jam 5 sore ya, waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi Anda semuanya akan dapat rekamannya. Jadi rekaman 3 hari full itu Anda akan dapat. Fungsinya apa Pak? Fungsinya buat yang lola. Loading lama ya. Buat yang loading lama yang kapasitas memorinya ini cuma Pentium 1 ya gitu kan. Itu bisa ngulang-ngulang gitu ya. Bisa ditonton sepuasnya sampai paham. Ya. Karena ya gimana ilmu saya yang lebih dari 10 tahun saya tularkan cuma dalam 3 hari ya. Kadang namanya apa Pak? Air kalau ditaruh ini tumpah meludak gitu. Jadi luber. Jadi harus pelan-pelan cascading gitu. Jadi makanya kita kasih rekamannya juga supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa belajar. Dan berikutnya adalah teman-teman kita selalu ngajarin Pak ya, the power of luck. Keberuntungan. Jadi keberuntungan. Jadi keberuntungan itu penting Pak di dalam trading saham ini. Karena orang pinter itu belum tentu orang beruntung Pak. Yo, orangnya pinter, tapi kalau sial, yo blangsak masuk ke saham-saham yang nggak bagus. Tapi kalau orangnya biasa-biasa, kagak pinter gitu kan. Tapi dia orang beruntung, masuk 1 cuan gede, masuk 1 cuan gede. Hatinya itu diarahkan sama spiritual wisdomnya itu diarahkan, kayaknya kamu masuk ini, jangan masuk ini ya gitu. Ada yang mengarahkan. Ada orang kayak gitu, ada gitu loh. Jadi saya ada beberapa anggota kita itu yang luck faktornya tinggi gitu. Ya, bahkan melebihi luck faktornya saya gitu. Saya nyuruh masuk, malah saya nyangkut, dianya nggak jadi masuk kan gitu. Nah, dia masuk kemudian misalkan saya bilang TP, arah, ini nggak mungkin arah.
TP di sini. Nah, kemudian saya kan TP sebelum ARA. Iya. Dia ngerasa bahwa bisa ARA. Kemudian dia malah cuannya 25% lebih melebihi saya. Jadi di saham bagus itu nggak selalu saya ini lebih baik dari mereka. Iya. Kadang mereka lebih baik dari saya. Betul, Karena betul. apa? Mungkin amalannya Pak ya. Amalannya spiritualitas bagus, keberuntungannya meningkat lebih dari saya. Itu sering saya menyebutkan adalah ini berarti generasi anak macan ini gitu loh. Anak macan ya. Anak macan tuh maksudnya gini loh, saya pelihara anak macan gitu loh. Jadi member-member baru ini saya pelihara, saya kasih makan, saya kasih cuan, saya kasih ilmu segala macam. Diarahkan gitu. Begitu gede, dia cuannya lebih besar dari saya, nerekam saya namanya anak macan itu namanya. Jadi di saham bagus ini banyak anak-anak macan gitu ya. Iya. Betul. Siap. Nah, itu tadi informasi bahwasanya di akhir bulan akan tetap ada kelas saham bagus dan itu online. Online dan offline. Ya. Offline-nya di Cibubur, bisa diikuti buat teman-teman yang nggak liburan di Jabodetabek. Gitu. Liburannya setelah orang-orang libur aja. Kayak kamu budak korporat aja ikut-ikutan liburan Natal dan Tahun Baru. Kita ini kan pensiunan ya. Setelah tahun baru baru kita liburan. Ngapain daripada rame nanti banyak kecelakaan gitu. Iya, pokoknya tuh kalau liburan akhir tahun tuh banyak celakanya deh. Apalagi hujan-hujan begini, banjir, kepleset, apa namanya itu tanah longsor gitu. Takut Pak. Mending jangan di rumah. Mending ke saham bagus, di kopi bagus, di Cibubur, belajar bareng untuk dapat cuan. Semoga 2026 nasib keuanganmu berubah gitu loh. Jangan gini-gini aja. Miskin kok lama-lama kok miskin kan gitu. Itu jangan sampai. Oke, itu aja Pak Yai. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video berikutnya dan salam cuan. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham